صل على محمد وآل اللهم محمد. صل على اللهم صل على محمد اللهم وآل صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى وآل آله محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kita pada petang hari ini adalah pertemuan terakhir untuk surat Hud. Kita akan membaca tinggal 3 ayat saja, yaitu ayat 121 sampai 123. 121 sampai 123. Nanti waktu yang tersisa kita gunakan membahas kembali ayat 114 tentang pembagian waktu. Karena di masyarakat kita masih banyak yang berpikir bahwa jama' itu hanya dilakukan waktu qasar saja. Nanti kita tunjukkan beberapa hadisnya bahwa jama' itu dilakukan bukan hanya waktu qasar atau waktu bepergian, tapi dalam keadaan tidak ada kondisi yang mendesak, tidak bepergian pun bisa dilakukan. Nanti kita tunjukkan dalil-dalilnya. Supaya kita berbicara agama, berbicara berdasarkan dalil, berbicara tentang bahwa itu pernah dilakukan Nabi, bahkan sering. Ya. Sekarang mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat 121 sampai 123. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca tadi bersama-sama
menjadi catatan kita di sisi Allah, sehingga Allah nanti memperlakukan kita sebagaimana memperlakukan Nabi yang dalam dirinya ada kitab suci. Kita tidak mungkin menjadi seperti Nabi, tapi kita bisa menjadi bersama dengan Nabi, yaitu dengan sama-sama mencintai Al-Quran. Kita teruskan surat Hud. Surat yang ke-11, Hud adalah Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Surat ini turun di Mekah dan jumlah ayatnya 123 ayat. Tadi kita sudah baca sampai 123. Jadi dengan demikian hari ini adalah selesai surat Hud, dan insya Allah besok pagi kita akan mendapatkan surat baru, yaitu surat Nabi Yusuf. Surat Nabi Yusuf ini jemaah sekalian adalah surat yang paling indah dalam Al-Quran, dalam pengertian ceritanya, narasinya. Maka bagi jemaah sekalian yang belum pernah mendengarkan pembahasannya, maka sedapat mungkin jangan ketinggalan. Jadi surat Yusuf adalah surat yang menarik. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu, penceritaan nabi-nabi itu kan terpenggal-penggal, tidak semuanya. Ibaratnya itu klip-klipnya saja, potongan-potongannya saja. Tapi kalau di surat Yusuf itu lengkap cerita Nabi Yusuf, relatif lengkap, ya. Mulai dari dibuang, mulai daripada masih kecil, ketika saudara-saudaranya iri hati kepadanya, kemudian dibuang ke dalam sumur buta, ke dalam sumur maksudnya, lalu kemudian terakhir menjadi pejabat di Mesir. Itu lengkap ceritanya, ya. Masuk penjara dan sebagainya. Terakhir kita sampai 120 dan kita reviewkan dari sana. Ayat 120 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Jadi setiap nabi, setiap rasul kami ceritakan kepadamu. Maksudnya setiap nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, kami ceritakan cerita rasul-rasul itu. Untuk apa? Ma itu kembali kepada penceritaan tersebut adalah nusabbitu. Jadi maknya kita ambil artinya kembali kepada cerita nabi-nabi ini. Ya, cerita berita-berita, ya, cerita-cerita nabi. Yang semuanya itu adalah nusabbitu, untuk memperkuat bihi dengannya fuadaka. Jadi kata fuad ini adalah hati yang paling dalam, dan orang menderita atau tidak itu dah pada fuad. Jadi derita tidak itu adalah pada fuad. Makanya ketika misalnya disebutkan di dalam surat Al-Khumazah, itu disebutkan bahwa neraka itu menyeruak masuk ke dalam dada. Dalam pengertian di dunia itu ahli neraka sebetulnya sudah merasakan sampai ke dalam hatinya. Ya, di situ ada kata-kata bahwa neraka itu narullahil muqadatul lati tattali'u alal afidah. Narullah, neraka Allah, allati tattali'u, yang menyeruak, ya, ke dalam fuadnya, ke dalam hatinya. Jadi kalau ada orang yang tidak merasakan kebahagiaan, berarti di sininya bermasalah, fuadnya. Jadi fuad ini punya bentuk jamak namanya afidah. Di dalam Al-Quran itu berkali-kali disebutkan afidah, ya. Jadi afidah bentuk jamak daripada fuad, sebagaimana qulub bentuk jamak daripada qalbun. Jadi manuthabbitu bihi fuadaka. Waja'aka fi hadhil haqq, dan telah datang kepada Muhammad fi hadhihi, di dalam Al-Quran ini, al-haqq, yaitu kebenaran. Jadi dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah ini, ya. Jadi hadhinya di sini, ya, kembali ke sini. Jadi dalam cerita-cerita nabi-nabi ini ada kebenaran. Ya, jadi ada kebenaran, artinya bisa kita menemukan kebenaran di sana. Jadi cerita bukan hanya cerita. Jadi jangan kita membaca cerita-cerita dalam Al-Quran seperti kita membaca cerpen-cerpen, cerita-cerita pendek yang dibuat manusia. Karena yang dibuat manusia itu kan karangan, ya, karangan yang belum tentu ada atau belum tentu seperti itu. Tidak relate antara karakternya dengan perbuatannya. Kalau Al-Quran itu berhubungan semua antara karakter dan perbuatan, kemudian caranya membuat membuat kesan emosional itu sama semuanya. Wa mau'idatun, dan pelajaran. Jadi adalah kebenaran dan pelajaran. Jadi tiga di sini. Al-haq, kebenaran, kemudian adalah mau'idah,
pelajaran, dan yang terakhir adalah dzikra, peringatan. 3. Al-haq, kebenaran dulu. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, peringatan itu hanya bisa sampai apabila diajarkan. Dan diajarkan itu menjadi tidak sia-sia kalau isinya kebenaran. Kalau kita ajarkan dan ternyata kebenaran, sudah belajar rame-rame, tetapi ternyata bukanlah kebenaran. Akhirnya tidak bermanfaat. Kalau dia kebenaran, dia bermanfaat. Ya. Untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang beriman. Jadi dasarnya adalah mengimani. Ya. Apakah Al-Quran boleh dibaca oleh orang tidak beriman? Bisa, tetapi hanya bisa menjadi 3 ini apabila dia beriman. Jadi mirip dengan surat surat 17 yang mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Syifaa'un wa rahmatun di sana. Untuk orang beriman juga. Di sini adalah al-haqq, mau'izatun wa dzikra. 3-tiganya ini bisa kita temukan dalam cerita nabi-nabi di sini. Berita-berita yang dikandung oleh cerita-cerita tersebut. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Wakul, dan katakanlah kepada siapa saja, lilladina, orang-orang yang la yu'minun, yang tidak beriman. Jadi kepada mereka yang tidak mengimani kitab suci Al-Quran tadi, katakan, malu beramallah kalian, ala makanatikum, sesuai dengan makan kalian, tempat kalian. Makana itu tempat, kondisi, keadaan. Ya. Sesuai dengan keadaan kalian, sesuai dengan pikiran kalian, sesuai dengan mindset kalian, atau sesuai dengan ideologi kalian. Jadi berbuatlah, beramallah. Malu beramallah ala makanatikum, berdasarkan keadaan kalian masing-masing. Jadi orang berbuat ya sedang keadaannya begitu. Nah, karena mereka tidak mengimani Al-Quran, berarti kan pelajaran mereka atau amal perbuatan mereka tidak berdasarkan 3 unsur tadi, kebenaran, pelajaran, dan peringatan. Ya, jadi tidak berdasarkan itu. Nah, maka dikatakan silakan beramal. Kenapa dikatakan silakan beramal? Ya malu, karena itu masing-masing kita nanti bertanggung jawab terhadap amal perbuatannya. Jadi masing-masing kita nantinya bertanggung jawab atas amal perbuatannya. I'malu ala makanatikum, beramallah karena kita semuanya akan bertanggung jawab atas perbuatan kita. Di tempat lain dikatakan lana a'maluna, ya. Lana a'mal, ini a'mal, i'malu. I'malu ini adalah kata kerjanya, amal menjadi amal. Jadi beramallah sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Tolana a'maluna walakum a'malukum. Kami bertanggung jawab atas perbuatan kami, amal perbuatan kami. Walakum a'malukum, dan kalian bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Kalau berdasarkan ayat ini, kehidupan jadi enak. Tidak perlu kita maksakan. Kita wajib punya prinsip. Kita punya prinsip bahwa inilah yang benar. Tapi kalau ada orang lain memilih prinsip berbeda, kita persilakan. Ingat, dalam agama itu yang salah adalah kejahatan. Kalau kejahatan harus dihentikan, dan karenanya ada negara itu dibuat untuk menghentikan kejahatan. Jadi salah satu unsur penting daripada negara itu adalah menghentikan kejahatan dan mendorong agar pelaku kebaikan itu banyak orang melakukannya. Pelaku kebaikan itu terfasilitasi oleh negara. Nah, dengan demikian itu kejahatan harus dihentikan. Nah, harus ada negara itu yang punya aparat, namanya punya officer, punya pegawainya, yaitu misalnya polisi adalah mengawasi di mana-mana jangan sampai terjadi kejahatan. Jadi polisi itu ada di mana-mana, ya, menjaga keadaan jangan sampai terjadi kekacauan. Karena terjadi kekacauan, orang tidak bisa bekerja dengan baik, ya akhirnya kemudian tidak bisa bayar pajak, akhirnya jadi kolaps, jadi juga semuanya menjadi rugi. Nah, maka oleh sebab itu lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kalau itu bukan kejahatan, ya silakan, bagi kami amal perbuatan kami, bagi kalian perbuatan kalian. Artinya bahwa saudara-saudara kita yang menganut agama Nasrani, ya silakan pergi ke gereja. Yang beragama Hindu silakan pergi ke pura misalnya. Yang beragama Buddha pergi ke kelenteng misalnya, silakan. Semuanya itu akan bertanggung jawab di akhirat.
Karena siapapun kita, apapun agama dan kepercayaan kita, nanti kelak pasti akan kembali kepada Allah. Kita akan bertanggung jawab di hadapannya. Ya seperti itu. Bagi juga kami begitu. Lana amaluna. Bagi kami yang muslim ya pergi ke masjid misalnya, baca Al-Quran. Saudara kita yang Nasrani baca Bible, Holy Bible misalnya, itu perjanjian lama, perjanjian baru. Bagi yang orang Yahudi misalnya silakan pergi ke tempat ibadah mereka. Ya, toh nanti akan bertanggung jawab masing-masing pada perbuatannya. Seperti itu. Wantaziru, kemudian tunggulah. Ya. Masing-masing kita akan menunggu. Inna muntazirun. Jadi tunggulah. Inna sungguhnya kami muntazirun. Kata-kata muntazirun ini sering muncul dalam kata, sering kita bahas di sini. Wantaziru, menunggulah. Kata menunggu ini bisa bermakna satu, tunggulah, pasti kita semuanya akan mati, dan dalam kematian itu pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya kita menunggu kematian. Kalau kita sekarang ini belum meninggal, belum mati, bukan berarti tidak akan mati. Pasti akan mati. Jadi karena kita semuanya pasti akan mati, kita kategorinya adalah muntazir, orang yang menunggu. Muntazir itu adalah orang yang menunggu. Ya. Kita menunggu kematian itu. Kita semuanya, apapun keadaan kita, bagaimanapun kesehatan kita semuanya adalah orang-orang yang menunggu. Ya, inna muntazirun. Yang kedua, bisa juga kata muntazirun menunggu akhir cerita kehidupan ini. Akhir cerita kehidupan ini pasti Allah yang menang di akhir. Karena kalau enggak itu salah, tidak benar. Tuhan yang bikin alam semesta, Tuhan yang punya rencana, planning, lalu kemudian masa akhirnya tidak berjalan sesuai dengan skenario Tuhan, itu tidak mungkin. Ketika Allah pertama kali akan menciptakan alam semesta dan manusia, Allah sudah mengatakan, saya menciptakan alam semesta ini supaya ada bumi, dan saya ciptakan bumi ini supaya ada manusia. Dan manusia saya ciptakan agar di sana, di kalangan manusia ada satu yang menjadi khalifah yang akan menjalankan tugas ketuhanan di seluruh permukaan bumi. Nabi-nabi sebelumnya itu hanya merupakan pengantar menuju ke sana. Bagian dari sebuah narasi panjang, cerita panjang untuk menuju kepada munculnya seorang khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan jadi khalifah yang akan menegakkan kebenaran, al-haq, mau'izah, dan dzikra kepada seluruh permukaan bumi ini, itu pasti ada dari yang disebut dengan khalifatullah fil ard. Nah, marilah kita menunggu bersama-sama, pasti akan datang. Tunggulah, sungguhnya kami pun akan menunggu. Jadi apakah nanti kalian ikut atau tidak, ya terserah, tetapi intinya adalah wantaziru inna muntazirun. Tunggulah, kami semuanya berada dalam kondisi menunggu. Ya, dalam penantian ini nantinya ada yang berhasil berjumpa dengan nantinya, ada yang tidak. Ya, sama misalnya anak-anak kecil yang berpisah dengan ibunya dari pagi karena ibunya itu lagi pergi bekerja, maka kemudian bayinya atau anaknya pasti merindukan kedatangan ibunya. Maka anak-anak ini semuanya menunggu. Mungkin ada anak-anak di sana, anaknya 5 orang misalnya, ada umur 7 tahun, ada umur 6 tahun, dan sebagainya. Semuanya mereka menunggu kedatangan ibunya di malam hari, karena dia tahu ibunya pasti akan datang di penghujung penghujung hari, akhir hari, yaitu malam, pulang dari kantor. Nanti dalam penantian itu ada beberapa, ada yang tidak bisa berjumpa ibunya, kenapa? Tertidur. Jadi begitu datang ibunya, ianya sudah tertidur, sehingga tidak ketemu ibunya. Tapi ada yang memang berjumpa, yaitu yang tidak tertidur. Nah, begitulah juga dalam penantian ini adalah ada yang berjumpa karena meninggal dunia duluan, atau ada yang ada yang berjumpa. Tetapi baik berjumpa atau tidak berjumpa itu tidak masalah. Yang penting di dalam pikiran kita, mindset kita sudah ditanamkan kata-kata menunggu. Nah, seperti itu. Ini kita bahas dulu kata-kata ini di atas. Jadi kata makanatiku ini banyak muncul dalam Al-Quran. Kita lihat di sini. Kita lihat ini di surat Al-An'am, surat 6 ayat 135. Qul, katakanlah, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum. Beramalah berdasarkan keadaan masing-masing.
sesuai dengan potensi dirinya. Ini aku pun amilun. Kalau di sana kan tadi inna, sesungguhnya kami. Kalau di sini ini sungguhnya aku amilun, sungguhnya aku pun akan beramal. Fasawfa ta'lamun, kalian pasti akan tahu mana di antara kita yang paling benar amalnya, mana di antara kita yang paling benar tindakan dan perbuatannya. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu akibatu dar. Pasti kalian akan tahu siapa di antara kita yang akhirnya itu kesudahannya itu baik, akibatud dar, yang yang tempat akhirnya itu baik. Siapa juga yang tempat akhirnya buruk. Siapa yang tempat, kita artikan dar di sini tempat, tempat akhir. Dar itu tempat akhir. Jadi siapa yang tempatnya atau ke rumah kediamannya baik atau tidak. Berakhir pada tempat yang baik atau berakhir pada tempat yang buruk. Pasti kalian akan mengetahui. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu akibatud dar. Tapi yang pasti dimanapun kita ada nanti di sini, innahu sungguhnya dia Allah, la yuflihu zalim, tidak akan memberikan keuntungan, tidak akan mungkin mendapatkan kebahagiaan orang zalim. Jadi dalam perbuatan ini, perbuatan ini tadi, ini amilun ini hanya akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang baik, bukan kepada orang yang zalim. La yuflihul zalim, kalau dia zalim tidak akan beruntung. Makanya kan pada saat Nabi Ibrahim meminta supaya tugas imamah itu diteruskan kepada seluruh keturunannya, wa min zurriyati, kata Nabi Ibrahim, Allah langsung memberikan spesifikasi pengkhusus, yaitu bahwa la yanalu ahdi zalimin. Baik Nabi Ibrahim, tetapi untuk Nabi dan Rasul atau para pemimpin agama atau imam sepeninggalmu harus tidak boleh zalim. Ya, artinya mereka harus terjaga. Bagaimana kita menjadikan mereka sebagai role model kalau mereka sendiri tidak zalim? Sedangkan kita yang zalim ini kan bercita-cita untuk juga melepaskan diri daripada kezaliman. Kalau kita bercita-cita, bertujuan untuk melepaskan diri dari kezaliman, ya tentu kita harus punya role model. Role modelnya itu adalah orang yang tidak zalim tentunya. Karena sudah dikatakan kalau dia zalim juga, ya tidak mungkin bahagia, tidak mungkin beruntung nanti di akhirat. La yuflihul zalimun. Jadi syaratnya tidak mungkin zalim. Kemudian ini kita ada juga di surat 39, surat ayat 39, surat Az-Zumar. Qul, katakanlah, ya qaumi wa kaumku, ya malu beramallah. Ala makanatikum, sesuai dengan keadaan, kesanggupan, dan potensi dirinya masing-masing. Ini amilun, jadi sama semuanya aku pun beramal. Fasawfa ta'lamun, niscaya kalian pasti akan tahu. Tahu apa? Tahu siapa tadi yang berada. Pasti fasawfa ta'lamuna man ya'tihi adzabun. Berarti nanti akan tahu siapa yang akan datang kepadanya azab, siapa yang tertimpa azab, siapa yang tertimpa musibah, hukuman berat dari Allah. Dan azab itu yukhzihi, akan menghinakannya. Wa yuhillu alaihi adzabu muqim, dan dia nanti pada akhirnya di akhirat bakal mendapatkan azab yang tetap, yaitu akhirat itu tempat yang tidak berubah lagi muqim. Jadi ini artinya kalau kita baca ayatnya seperti ini, dan ini berkali-kali muncul, kita sebenarnya tidak perlu bersinggungan dengan keyakinan orang lain, tidak perlu terjadi ketegangan dengan keyakinan orang. Kan sering di antara kita umat Islam ini masih suka memikirkan keyakinan orang, melarang orang beribadah. Sampai sekarang ada saudara-saudara kita yang susah membangun tempat ibadah. Padahal mereka kan juga manusia, mereka warga negara juga, mereka berhak beribadah berdasarkan agama dan keyakinannya. Nah, kalau kita memahami ayat seperti ini, kenapa mesti kita menghentikan atau menghalangi mereka? Selama memang tempat ibadah itu pada tempatnya, pada wilayahnya, dengan catatan bukan hanya kita strik hukum kepada agama lain, tapi kita tidak strik hukum kepada agama kita. Misalnya kita mengharapkan agama lain membuat tempat ibadah sesuai dengan peraturan yang jelas. Tapi kita sendiri seenaknya membuat tempat ibadah. Ada yang tidak ada izinnya, ada yang sebetulnya tidak sesuai dengan peruntukannya. Akhirnya kemudian
ya terjadi ketegangan. Harusnya kan tidak perlu seperti itu. Karena ketegangan-ketegangan seperti ini adalah mengurangi produktivitas masyarakat, mengurangi produktivitas kita. Bahkan bisa terjadi mengorbankan nyawa karena terjadi pertikaian, terjadi pertumpahan darah. Kalau kita lihat ayatnya jelas, beramallah kalian, kami pun beramal. Jadi kalau mereka misalnya pergi ke tempat ibadahnya, tidak menyalahi kita. Ya, tidak menyalahi kita. Bahkan kalau kita baca surat Al-Imran ayat yang berbicara tentang tentang mubahalah, itu bahkan Nabi memberikan tempat kepada orang-orang Nasrani dari Najran untuk beribadah di masjidnya pada saat itu. Dapat kita bayangkan. Bagi kita kan ini istri Nabi kok bisa memberikan? Ya memang begitu. Ya, karena orang berhak juga untuk beribadah dan ketika tidak ada tempat ibadahnya boleh kita persilakan di sana. Nah, jadi i'malu maka ala makanatikum inni amil. Kita lanjut lagi. Kita lihat dulu kata-kata muntazirun. Di sini ada juga di sini. Hal yang tazuruna illa an ta'tiyahumul malaika. Tiadalah mereka tunggu itu adalah kecuali datangnya malaikat. Malaikat pembawa kematian, malaikat maut maksudnya. Awayati rabbuka, atau datangnya Tuhanmu memberikan pertolongan. Awayati ba'du ayati rabbika, atau datangnya tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa sebagian? Karena cuma satu yang terakhir datang. Ba'du ayati rabbika. Jadi yang kita tunggu itu kematian kah? Atau datangnya kepada Tuhan kepada kita memberikan kebahagiaan pada diri kita, yaitu Tuhan kita berhasil hadirkan pada diri kita, atau ya tiabatu layat rabbika, datangnya imam zaman atau pemimpin terakhir. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, nanti pada hari ketika datangnya ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan iman, tidak bermanfaat lagi iman pada saat itu, ya. Jadi kalau sudah datang nanti ba'du ayati rabbika, makanya dikatakan ba'du sebagian di sini karena pasti bukan kematian. Kalau kematian bukan ba'du ayat, semua tanda kebesaran Allah muncul di sana. Ini yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Tidak bermanfaat lagi iman pada saat itu. Jadi iman itu hanya bermanfaat sekarang ketika belum ada, sehingga kita menunggu. Kalau kita memang mengimaninya, kita menunggu. Ya intazru ini atau inna ma'akum muntazirun. Ya imanum. Jadi la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ya. Lam takun amanat min qabl. Juga yang bermanfaat itu hanya orang yang beriman sebelumnya. Tapi kalau dia tidak beriman, lam takun amanat min qabl. Sebelumnya dia tidak beriman, ya nanti pada saat datang imannya tidak bermanfaat. Artinya pada saat dia datang baru ada imannya, yang nggak bermanfaat. Jadi kalau sebelumnya dia tidak beriman, nanti beriman kalau sudah datang ya tidak bermanfaat. Karena iman itu dibutuhkan justru sebelum datang, sebelum kejadian. Ya. Au kasabat fi imaniha khairan. Ataukah kasabat fi imaniha khairan, atau imannya itu, atau dia berusaha melakukan dengan imannya itu kebaikan. Ya. Jadi contohnya gini, Fir'aun kan pernah kita bahas ya, Fir'aun di dalam surat Hud ini, ya, bahwa Fir'aun itu di surat Yunus ya, waktu kita bahas surat Yunus surat 10 ya, bahwa ketika Fir'aun itu tenggelam di laut itu kan masih sadar dan dia mengaku beriman, tapi Tuhan mengatakan alhan sekarang ya, maka ada kunta asaita, dan sementara selama ini kamu kerjanya asaita berbuat durhaka kepada Tuhan. Nah, jadi pada saat itu dia beriman, dia katakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Ya, amantu birabbi amanat Bani Israel. Saya beriman kepada Tuhan yang diimani Bani Israel, kan begitu. Tapi kan tidak ada lagi gunanya di situ seperti ini. Ya. Tidak ada lagi gunanya. Jadi kalau tidak beriman, nanti berimannya pada saat kejadian, ya tidak ada gunanya lagi. Ya. Makanya kepada orang seperti ini, kul katakanlah intazru tunggulah, inna sebenarnya kami pun muntazirun. Jadi tunggulah, kami akan menunggu bersama-sama kalian. Ya. Wa'arid anhum, ini kita lihat dari sini. Kul katakanlah, Muhammad, yaumal fathi, hari kemenangan, la yanfa'ul ladzina. Apa itu hari kemenangan? Yang terakhir di sini. Jadi hari kemenangan terakhir, yaumal fathi. Jadi yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Ya.
Jadi orang-orang yang tadinya kafaru, ingkar, tiba-tiba mau beriman, kalau sudah jadi kemenangan, datang al-fath, ya tidak ada lagi gunanya. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Yang tadinya ingkar, tiba-tiba beriman karena sudah muncul, ya tidak bermanfaat, kata ayat ini, la yanfa'u. Walahum yunzarun. Ya. Dan mereka juga tidak diberikan tangguh. Ya, dia bagian dari orang yang seperti tadi, Fir'aun ditenggelamkan. Jadi orang yang ditenggelamkan bersama dengan Fir'aun. Jadi yaumal fathi la yanfa'u. Hari itu pasti datang. Jadi al-fatnya pada Nabi itu kan Fathul Makkah. Nah, sedangkan al-fatnya seluruh rangkaian kenabian ini adalah datangnya pemimpin terakhir. Jadi pemimpin terakhir itu bukan hanya meneruskan Nabi Muhammad, tapi seluruh nabi-nabi sebelumnya. Nah, itulah yang dibicarakan di dalam surat Izaja. Bismillahirrahmanirrahim. Izaja nasrullahi wal fath. Itu tulisannya sama. Izaja nasrullahi wal fath. Ya. Apabila nanti sudah datang kemenangan. Izaja nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhulu. Kamu akan melihat manusia yadkhulu fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, berkelompok-kelompok. Ya, nanti pada akhirnya orang akan datang kepada agama Allah berkelompok-kelompok. Ya. Karena memang seperti terjanjikan. Jadi kita lanjut lagi. Ayat terakhir, ayat 123. Akhirnya kepada Allah lah kita kembali. Inilah ayat terakhir surat Hud, surat Nabi Hud. Ya. Ayat 123, bahwa semuanya dalam rangka dikembalikan kepada Allah. Walillahi, dan kepunyaan Allah lah. Gaibus samawati wal ardh. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba bicara tentang yang gaib? Ya, karena tadi sudah ada intaziru innamakum muntazirun. Ini yang bicara tiba-tiba yang gaib ini. Ya. Kepunyaan Allah lah rahasia langit dan bumi. Ataukah yang gaib di balik langit dan bumi. Ya. Milik Allah semuanya itu gaibus samawati wal ardh. Ya, jadi tidak ada. Jadi yang rahasia bagi kita itu bukan berarti tidak ada. Yang namanya rahasia itu kan ada, Pak Bu, ya. Kalau dia tidak ada, ya bukan rahasia namanya. Rahasia itu ada, tetapi kita tidak ketahui posisinya. Itu rahasia namanya. Kita tahu kalau ada orang yang hilang, masih ada, tapi kita tidak tahu di mana. Itu namanya rahasia. Orang tua kita menyembunyikan sesuatu pada kita, karena kalau kita diungkapkan nanti kita bawa keluar dan rusak. Nah, kita tahu kalau ada, cuma dia sembunyikan supaya kita jangan gunakan. Misalnya dulu waktu masih kanak-kanak kita pertama kali belajar sepeda, suka bawa sepeda, bawa lari sepeda. Ya, maka kemudian supaya kita tidak bawa lari sepeda ketika orang tua lagi lengah atau tidur, kunci sepedanya diumpetin, disembunyikan. Nah, begitu. Nah, ketika disembunyikan kan ada, kunci itu ada. Justru karena ada, disembunyikan, sehingga kita sebut dengan rahasia bagi kita. Itu apa namanya, orang tua merahasiakan di mana kunci itu. Kata disembunyikan sebetulnya kan adalah dia, orang tua menyembunyikan atau merahasiakan di mana kuncinya disimpan. Kuncinya ada, tapi kita tidak tahu, yang tahu cuma orang tua. Nah, hal yang sama terjadi dengan Allah. Allah itu merahasiakan, ya, merahasiakan itu artinya gaib, disembunyikan. Kenapa? Karena di mereka sudah lihat, Tuhan sudah lihat, atau kita sudah membaca dalam sejarah bahwa setiapnya dibunuh satu persatu. Kan diabadikan dalam Al-Quran bahwa sebagian mereka kalian bunuh dan sebagian kalian dustakan. Ya. Jadi sebagian kalian bunuh dan sebagian kalian dustakan. Ya. Farikan kata betul, wa farikan taktulun. Sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh. Nah, yang dibunuh dikeluarkan lagi dibunuh, keluarkan lagi dibunuh, keluarkan lagi dibunuh, keluarkan lagi dibunuh semuanya. Iya. Ada yang dibunuh dengan dipenggal lehernya, ada yang dibunuh dengan diracun, macam-macam. Ya. Setiap keluar dibunuh, setiap keluar dibunuh. Akhirnya sampai yang ke-12 mau dibunuh lagi. Nah, adanya diangkat, disembunyikan. Kapan diturunkan? Ketika manusia sudah merasa siap, sudah kelihatan siap. Ya. Walillahi kata manusia itu artinya dengan peranata peradabannya. Jadi dengan tatanan peradabannya sudah siap. Maka kemudian dia akan datang. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Wa ilaihi yurja'ul umur. Nah, semua urusan, semua amar
wa ilaihi yurja'ul amr. Amr itu semuanya kembali kepada Allah. Wa ilaihi yurja'ul amr. Amr itu kepadanya kembali. Ya. Dan amr di sini betul-betul kalian bukan umur, bukan jamak ya. Wa ilaihi yurja'ul umur. Nah, karena kembali kepadanya amr itu atau urusan itu, maka kita kemudian tidak lihat, namanya ghaib. Ya. Jadi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Maka seperti contohnya Nabi Isa. Ingat dalam pandangan Islam, Nabi Isa itu bukan mati, masih ada. Cuma diangkat. Kenapa? Karena mau dibunuh. Jadi kejar-kejar. Nabi Isa bersembunyi dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian lain. Maka kemudian akhirnya diangkat. Kenapa? Karena dia terakhir dari sisi keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak. Yang nanti kita akan bahas di surat Yusuf. Yaitu keturunan dari Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub nanti punya 12 anak. Ya, salah satu anaknya jadi Nabi, yaitu Nabi Yusuf. Begitulah ke bawah. Ya. Sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa nanti mau dibunuh juga. Akhirnya diangkat. Disembunyikan bahasa. Tadi bahasa awamnya disembunyikan. Bagi kita goib. Ya, Nabi Isa itu ada. Cuma tersembunyi dari panca indera kita. Tidak bisa dijangkau oleh mata kita. Tidak bisa dipegang oleh tangan kita. Tidak bisa kuping kita mendengarkan suaranya. Tetapi dia tetap ada namanya. Kapan dia datangnya? Ya pada saat bumi sudah siap. Ya. Maka dikatakan fa'budhu. Ya. Maka sembahlah Allah saja dalam penantian itu. Wa tawakkal alaihi, bertawakkallah kepadanya. Wa ma rabbuka, dan tidak mungkin Tuhanmu bighafilin lalai amma ta'malun. Jadi Tuhan itu tidak mungkin lalai dari apa saja yang kalian kerjakan. Artinya apa? Amalan kita, apapun namanya, harusnya dalam rangka penantian akan ghaibus samawati wal ini. Ya, harusnya dalam penantian. Siapa yang menanti dalam penantian sungguhnya Allah tahu. Ingat, Allah tidak mungkin lalai dari apa yang kita kerjakan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka sampai di sinilah pembahasan ayat serangkaian ayat-ayat di dalam surat Hud, yaitu sampai 123. Dan ingat, terakhirnya adalah tentang ghaibus samawati wal ard, dan semua urusan kembali kepadanya, lalu kemudian tugas kita menyembahnya dan bertawakal kepadanya sambil menunggu, karena Tuhan tahu siapa di antara kita yang menunggu dengan benar dan tidak menunggu. Allah tidak pernah lalai dari semua itu. Dan artinya Allah juga tidak lalai di sini. Kalau dia lihat amal perbuatan kita sudah siap menerima kedatangannya, maka Allah akan mengeluarkannya dari gua kegaiban. Dari gua kegaiban. Dia tiba-tiba muncul dan nyata. Seperti mana juga Ashabul Kahfi, ketika dia masuk dalam gua, dia gaib. Gaib dari mana? Dari masyarakat. Orang-orang tidak tahu kemana itu Ashabul Kahfi pergi. Kemana pemuda-pemuda yang mempertahankan kesucian agamanya itu pergi. Tidak ada yang tahu. Bagi mereka pada saat itu, ya namanya anak muda itu adalah menghilang, gaib. Nah, di mana? Dia tidak tahu. Allah simpan, rahasiakan di suatu tempat yang namanya gua. Disebutlah dengan Ashabul Kahfi, ahli gua. Al-Kahfi itu gua. Jadi Ashabul Kahfi penghuni gua. Ya. Dia ada di sana, dan begitu masuk dalam gua itu, dia keluar dari hukum alam. Ya, dia keluar dari hukum alam. Dia keluar dari perangkap ruang dan waktu. Dia bisa tidur di sana dan tidak mati kelaparan. Kan berarti keluar dari ruang hukum alam. Karena manusia itu kalau tidak makan, apalagi 300 tahun, pasti matilah. 300 tahun, nggak ada orang berumur 300 tahun. Tapi pemuda-pemuda itu 300 tahun dalam gua dan tidak mati, tetap sehat. Cuma begitu dia bangun, merasa lapar aja, tetapi tidak mati. Secara biologis tidak mungkin 300 tahun masa ada orang tidur. Ya, tidur 300 tahun itu pasti sudah rusak badan kita ini. Ya. Tapi ada terjadi dan diceritakan dalam Al-Quran, bahkan menjadi satu nama surat, yaitu surat Al-Kahfi. Nah, begitu dia keluar, artinya keluar dari persembunyian dalam tanda petik. Dia keluar dari kegoibannya, dari manusia. Dia keluar dari kegoibannya. Ya, begitu dia keluar, manusia kemudian mengenalnya. Ya.
Jadi inilah akhir daripada surat Hud kita, tentang penantian, tentang Allah tidak lalai, dan tentang gaibus samawati wal ardh, itu adalah milik Allah secara sepenuhnya. Jadi sepenuhnya milik Allah. Kita tidak punya otoritas dan hak prerogatif untuk itu. Itu prerogatifnya Allah. Allah yang tahu. Kita tinggal menyesuaikan amal perbuatan kita saja. Nah, sekarang kita bicara tentang ayat 114. Jadi mundurkan kita bahas kemarin kalau tidak salah ya. Kemarin pagi kita bicara ayat 114 tentang pembagian waktu-waktu salat, klaster waktu salat. Kita lihat di sini. Jadi kita akan bicarakan ini. Kita kasih judul tentang waktu salat, ya, tentang waktu salat, jenis salat maksudnya, dan cara pelaksanaannya. Jadi cara pelaksanaannya. Jadi tentang waktu salat, jenis dan cara pelaksanaan itu kita ambil yang berkaitan tadi dengan yang dikumpul-kumpul salatnya saja, karena yang salat yang biasa kita sudah sering lakukan, sudah tidak menjadi pertanyaan lagi, tidak menjadi masalah lagi. Itu yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Nah, kita start dulu dari ayat 114 ini. Ya. Nih, 114 terakhir kita bahas. Ya. Jadi ini 114. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa ada 3 pembagian waktu. Ya. Di sini ada 2. Kita sudah sampaikan tarafa itu adalah dari kata tarafani, 2 tepi siangnya, tarafain nahar. Ya. Jadi tarafain nahari, di 2 tepi siang. Ya. Kemudian yang kedua adalah zulfa minal lail, yaitu sebagian malam. Ya. Ini adalah sebagian malam. Zulfan minal laili. Ya. Jadi di sini ada 2, sini ada 1. Ya. Jadi 3 semuanya. 3 jenis waktu. Tepi siang pertama adalah subuh atau fajar. Tepi siang kedua setelah matahari tergelincir ke barat, yaitu zuhur dan asar. Ya, siang. Jadi siang itu ada waktu salat, tapi tidak sepanjang siang. Ingat, tidak sepanjang siang. Apa sebabnya? Karena startnya nanti setelah matahari tergelincir. Setelah matahari mulai bergeser ke barat. Ya. Oleh baratnya bola disimpan di atas kepala kita, mataharinya sudah mulai bergeser ke barat dan jatuh. Kalau bolanya pas di atas kepala kan tidak jatuh. Nah, itu namanya zawal, belum waktu salat itu. Waktu salat mulai setelah bola di atas kepala bergeser ke barat dan itu jatuh pasti dari kepala kita. Nah, itulah yang disebut dengan waktu salat. Ya. Jadi setelah matahari condong ke barat, ya kita sebut dengan bergeser agak ke barat, setelah zawal, maka mulailah waktu salat sampai matahari terbenam. Ya. Sampai matahari terbenam. Berapa salat di sana? Ada 2 macam. Salat zuhur dan salat asar. Jadi ingat ya, 2 macam salat di sana, salat zuhur dan salat asar. Sebetulnya asar itu bisa disebut zuhur juga, zuhur kedua. Ya. Zuhur itu kan siang, zuhur itu artinya jelas. Ya. Jadi zuhur pertama dan zuhur kedua. Zuhur pertama kita sebut dengan zuhur kedua kita sebut dengan asar. Gitu. Kemudian setelah itu kapan lagi mulai waktu salat? Itu ketika zulfa minal lail, ketika mulai masuk malam. Ingat, ketika mulai masuk malam, zulfa minal lail, sebagian dari malam. Kata kerjanya di sini, kata bendanya di sini adalah malam. Isimnya adalah al-lail, malam. Ya. Jadi kalau waktu salat zuhur asar habis pada saat matahari terbenam, sedangkan waktu salat maghrib isya mulai pada saat mulai masuk malam. Makanya nanti di ayat berikutnya mulai menggunakan kata-kata masuk malam. Ya. Gasakilail, menggunakan nanti gasakilail. Gasakilail itu mulai masuk waktu malam. Nah, jadi malam ada 2 waktu sholat juga, yaitu apa? Maghrib dan isya. Ya, maghrib dan isya di sana, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Kalau tadi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, jadi 4 jadi 8. Sedangkan di waktu malam ini ada 2 waktu sholat juga, itu maghrib dan isya, tetapi maghrib 3, isya 4, jadi totalnya 7. Jadi 7 di sana bergabung jadi 1. Jadi kalau dihitung itu, salat ya, siang itu yang startnya mulai tergelincir matahari itu adalah 8 rakaat dibagi 2, zuhur 4, asar 4, atau zuhur pertama 4, zuhur kedua 4. Sedangkan malam ada 7 rakaat. Ya, yang dibagi maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, atau
Isya pertama 3 rakaat, isya kedua 4 rakaat. Nah, seperti itu. Ya. Dan satu lagi waktu salat, yaitu subuh fajar. Dengan demikian waktu salat waktu salat maghrib isya itu ya bisa sampai masuk waktu subuh. Tapi ada juga batasi sampai tengah malam supaya digunakan untuk tahajud atau salat malam. Nah, begitu. Nah, ini adalah, ulangi lagi, ini adalah surat Hud ayat 114. Nah, berikutnya surat Al-Isra tadi ini kita lihat ini. Kita sudah angkat juga. Surat Isra ini surat 17 ayat 78. Sini juga ada 3 waktu salat yang sama tadi. Aqimis sholata liduluki syams. Nah, itu tadi duluki syams tadi kita artikan dengan tergelincir ini ya. Jadi duluki syams ya. Duluki syams. Jadi startnya itu pada saat matahari sudah mulai tergelincir. Duluki syams, matahari tergelincir. Seperti tadi di atas kepala kita miring ke barat. Nah, itu namanya tergelincir. Jadi bisa diartikan juga duluki syams itu adalah sesaat setelah zawal. Zawal itu bukan syawal ya, zawal. Sesaat setelah zawal di atas kepala kita bergeser, itu namanya duluki syams. Duluki syams. Ya. Lalu kemudian jadi waktu apa masuk pada saat duluki syams? Karena siang itu kalau dihitung dari duluki syams, ya tentu akhirnya matahari terbenam. Sama tadi di ayat 114 surat Hud, sampai matahari terbenam gitu. Ya, 2 di sini, syamsnya sini, siangnya di sini ada 2. Yaitu zuhur 4, asar 4. Jadi 8 di sana. Kemudian kapan lagi masuk? Kapan lagi ada salat? Ila gasakil lail. Sampai masuk lagi gasakil lail, gelap malam ini. Disebutkan gelap malam di sini. Bukan terbenam matahari tapi gelap malam. Jadi malam. Gasakil lail itu awal pertama malam gelap. Itu namanya gasakil lail. Jadi ketika pertama kali malam gelap itu gasakil lail ya. Jadi gasakil lail. Ya, jadi kalau misalnya sudah malam gelap gulita itu bukan gasak tapi jannah lail. Ya, jannah itu bukan jannah tuh, jannah itu artinya menjadi gelap. Ya. Jadi ila gasakil laili. Nah, di sini gasakil lail ini startnya di sini gasakil lail. Itu ada 2 salat juga tadinya. Itu tadi maghrib 3 dan isya 4. Jadi 7 rakaat di sini. Jadi kita tulis di sini ada 8 rakaat. Di sini ada 7 rakaat. Kayak gitu. Ini dibagi 2. Zuhur 4, asar 4. Sini maghrib 3, isya 3. Ini kalau bahasa yang kita sudah kenal. Kalau versi Al-Quran, karena di Al-Quran ada. Zuhur pertama 4, zuhur kedua adalah 4. Di Quran ada yaitu isya pertama 3, isya kedua 4 rakaat. Ya, jadi begitu. Ini sudah 8 tambah itu sudah 15 ya. Kemudian Al-Quran Al-Fajr. Nah, ini Quran Al-Fajr itu salat. Quran ini fajar, salat kita sudah terangkan. Ya. Apa di sana fajar? Nah, di fajar sini ada 2 rakaat ya. Jadi sini ada 2 rakaat sini, ada 2. Jadi totalnya 17, ini 8 tambah 17 tambah 2, 2. Nah, kalau kita misalnya jamak qasar artinya keluar daerah bepergian, maka ini menjadi 4 karena 2 zuhur 2 asar. Di sini menjadi 5. Kenapa? Karena maghrib tidak boleh diqasar, tidak boleh disingkat, tetap 3, 2 jadi 5. 5 tambah 4, 9 tambah 2, 11. Ini tidak boleh disingkat lagi. Jadi walaupun kita dalam perjalanan, subuh tetap 2, tidak boleh jadi 1 ya. Tidak boleh di-korting jadi 1 ya. Nah, apa kata Allah? Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sungguhnya salat subuh itu masyhuda. Kita sudah terangkan ini hari kemarin pagi ya. Wah, yang masyhuda ini yang namanya masyhur di sini bukan disaksikan malaikat di sini ya. Karena kalau disaksikan malaikat berarti yang lain tidak disaksikan malaikat dong. Ya. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya tidak disaksikan malaikat kalau disaksikan ini. Ya, ini dalam kurung artinya itu pendapat penerjemah dan tidak masalah, itu setiap orang bisa berpendapat selama tidak merubah ayat ya. Ya, ini masyhur itu disaksikan. Artinya bahwa ini berkaitan dengan waktu salat. Waktu salat zuhur dimulai dari duluki syams, waktu salat maghrib dimulai dari pada saat gasakil lail, waktu salat subuh fajar dimulai pada saat masyhud. Ya, ini waktu salat ini. Jadi ingat, waktu salat dimulai dari duluki syams kalau siang. Kalau malam, gasakil lail. Sedangkan kalau fajar, masyhud. Ya. Apa itu masyhud? Fajar
dan sudah bisa dilihat orang. Artinya walaupun belum bisa dikenal orangnya siapa, tapi kalau ada orang lewat di depan kita di jalan, ketahuan itu ada orang lewat. Nah, itu namanya sudah masyhur. Ya. Kita di rumah kita nih, di dalam rumah atau di teras, cuaca clean, bersih, tidak ada awan dan tidak ada lampu listrik, tidak ada lampu jalan. Anggaplah ini alamiah, nature. Nah, ada orang lewat, nah, ketahuan, kita tahu ini ada orang lewat di depan, dan kita tahu itu orang, bukan kambing, bukan sapi. Karena yang namanya masyhur disaksikan, ya kita tahu itu kambing, sapi ataupun orang, ketahuan kalau dia orang. Nah, maka itulah waktu fajar. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 berkaitan dengan puasa, masyhur itu adalah sudah bisa dibedakan antara benang putih dan benang hitam. Ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytul aswadi minal fajr. Gitu. Nah, jadi itu sudah jelas. Nah, sekarang ini saya kira sudah tidak masalah. Tinggal dari mana kita tahu kalau Nabi biasa melakukan 8 dan 7? Artinya langsung 8, 4, 4 dan 3, 4. Kamu tahu mengatakan nanti ada perjalanan. Perjalanan itu kalau disingkat, ingat. Perjalanan itu kalau disingkat, maksudnya dikosor. 8 jadi 4. Jadi zuhur 2, asar 2, itu 4. Di sini jadi 5. Maghrib 3 dan isya jadi 2. Itu namanya jamak qasar. Tapi yang kita bicarakan di sini tidak dalam pepergian. Tidak ada ruksa, tidak ada alasan. Nah, sekarang mari kita lihat. Hadis pertama. Ya. Nah, ini tadi 7 dan 8. Ingat tadi 7 dan 8. Ya, ini 7 dan 8. Ya. Jadi Nabi biasa melakukan 7 dan 8. 7 itu maksudnya tadi Maghrib Isya 7 dan Zuhur Asar 8. Ya. Dan ingat jemaah sekalian, ingat ya. Bagi Bapak sekalian masih ragu, ini hadis Bukhari. Ya. Hadis Bukhari. Ya. Ini adalah hadis Imam Bukhari nomor 510, bisa dilacak, bisa di-searching masing-masing. Di Google bisa tulis saja Bukhari nomor 510. Ya. Nah, ini dari mana hadisnya? Dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbas. Ya. Ya, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi. Karena Abbas adalah adik daripada Abdullah. Ya. Ini Ibnu Abbas siapa sebetulnya? Kalau kita tahu itu namanya Abdullah Ibnu Abbas. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Abdullah dan Abbas bersaudara. Ingat, jemaah sekalian. Jadi Abdullah dengan Nabi Muhammad bersaudara. Jadi Abdullah menggunakan nama ayahnya Nabi Muhammad. Orang Arab biasa begitu. Ya, ditukar-tukar namanya. Ya. Jadi Abdullah ibn Abbas. Ya. Jadi namanya Abdullah menggunakan namanya ayahnya Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Ya. Nah, jadi artinya ini bukan sembarangan. Dia orang dekat Nabi. Berkata, Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkata bahwa sesungguhnya Nabi, anna itu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu salat. Ya. Bil Madinah, di Madinah. Madinah berarti di tempatnya Nabi. Ingat Madinah dulu itu kecil, tidak seperti sekarang udah besar. Jadi Nabi salat di Madinah. Berapa salatnya? Ingat, kata di Madinah itu kan berarti tidak bepergian. Ya. Nabi itu Madinah itu kan watannya Nabi. Ya. Sekarang terakhir Nabi bertempat tinggal di Madinah. Mekah hanya menjadi tempat kelahiran. Jadi watannya Nabi itu terakhir adalah Madinah. Ya. Menetapnya, maksud tempat menetapnya. Nah, di sini dikatakan bahwa Nabi salat bil Madinah, di Madinah, sab'an wa samanian, 7 dan 8 rakaat langsung, coba. Ya, 7 dan 8 rakaat. Ya. Yaitu az-zuhr wal asar, zuhur dan asar digabung, wal maghrib wal isya digabung. Jadi tidak ada kata jamak di sini. Cuma dikatakan bahwa langsung zuhur dan asar, langsung maghrib dan isya. Jelas disebutkan ini. Ya. Jadi 8 ini kata-kata 7 di sini, ya. Ya. Ini kata-kata 7 di sini berarti ini maksudnya ini maghrib isya ini. Ya. Karena maghrib 3, isya 4. Ya. Samanian. Sini samanian. Ya. Berarti yang ini nih, zuhur dan asar. Ya. Samanian itu artinya 8. Berarti zuhur 4, asar 4. Jadi jelas clear sekali hadisnya. Cuma karena kita sudah terbiasa yang terpisah, tiba-tiba menganggap ini kok aneh. Ini bukan aneh, bukan buat orang. Ini jelas hadisnya nih Pak Ustaz. Kalau bisa ditanya kepada para ulamanya, apa maksudnya? Pasti dimaksud ini. Ya. Tanya ustadznya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 511. Paling biasa kalau ustadznya kita tanya, langsung apa jawabannya? Boleh, tetapi jangan sering-sering. Nah, tanpa kita sadari kata jangan sering-sering itu pendapat dia.
Ada nggak di sini mengatakan jangan sering-sering? Tidak ada. Jadi selalu kita mencoba mengklirkan ayat dan hadis, jangan sampai masuk pendapat. Ketika Ustadz mengatakan boleh tapi jangan sering-sering. Nah, kata jangan sering-sering itu pendapat dia. Nanti kita sebut, lihat, semua hadis tidak ada kata jangan sering-sering. Ya. Ini coba lihat ini, ada nggak kata jangan sering-sering di sini? Tidak ada kan? Dan ini adalah hadisnya dari Ibnu Abbas. Ini. Dan ini adalah di Bukhari. Ya. Coba lihat lagi hadis berikutnya. Nih, kita lihat ini, zuhur, asar, maghrib, isya di Madinah. Ya. Hadis Muslim nomor 1151 ini, riwayat Muslim. Imam Muslim nomor 1151. Ya. Dari mana? Nah, dari kita lihat Ibnu Abbas lagi, sama nih. Ya. Dari apa namanya? Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas lagi. Qala berkata, jamaah Rasulullah, kata jamaah itu mengumpulkan, ya Nabi mengumpulkan. Kata jamaah itu mengumpulkan bersamaan, ya, dikumpulkan. Nah dari situ muncul kata jamak. Jadi jamak sebetulnya kitanya menganggap itu jamak itu artinya mengumpulkan. Ya. Jadi jamaah Rasulullah SAW, Rasul kita baca dari sini. Rasulullah SAW mengumpulkan, maksudnya menggabung. Ya. Baina antara az-zuhri wal asr ini disebutkan ini. Ya. Sini menggabungkan apa? Zuhur dan asar ini. Asar ya. Az-zuhri wal asri. Jamaah Rasulullah SAW baina zuhri wal asri. Antara zuhur dan asar. Wal maghribi wal masyriqin. Ini lihat juga maghrib dan masyriq apa isya. Wal maghrib wal isya, bukan maghrib wal masyriq ya. Wal maghribi wal isya. Maghrib dan isya. Ya. Bil Madinah, ingat di Madinah, artinya tidak sedang bepergian. Madinah itu kan tempatnya Nabi. Tempat duduknya Nabi. Jadi bil Madinati fi ghairi khaufin, dalam keadaan tidak ada alasan, tidak ada rasa takut. Artinya tidak ada yang menakutkan. Mungkin kita mengatakan jangan-jangan pada saat itu berkembang penyakit sehingga tidak keluar. Enggak ada, ghairu khaufin. Tidak ada rasa takut. Wala matarin, tidak hujan juga ini. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada binatang buas yang berkeliaran, tidak ada hujan juga ini. Wala matarin. Ghairi khaufin wala matarin, tidak ada takut dan tidak ada hujan. Iya, seperti itu. Nah, jadi kita sampai di sini saja. Ini keterangan tambahan saja ya. Nah, ada sedikit di sini bagus nih. Fi haditsin Waqi', di dalam hadisnya Waqi', artinya bukan dari Ibnu Abbas. Jadi diambil dari Waqi', kalau berkata Qultu li Ibnu Abbas, saya berkata kepada Ibnu Abbas, ya, dalam hadisnya Waqi', kemudian dia berkata kepada Ibnu Abbas, lima fa'ala dzalika, kenapa Nabi melakukan itu? Jadi ini, aku berkata, si Waqi' berkata kepada Ibnu Abbas, karena kan Ibnu Abbas yang meriwayatkan ini. Lima fa'ala dzalika, kenapa Nabi melakukan itu? Qala, Ibnu Abbas menjawab, kai la yukhrija ummatahu, agar tidak memberatkan umatnya. Nah, kalau Nabi saja begitu, masa kita membuat berat-berat sendiri ini agar tidak memberatkan umatnya. Dan ini jelas sekali, benar jelas-jelas bukan karangan ini. Ini adalah bukti apa namanya? Bukti sejarah. Ini hadis. Dan ini adalah riwayat Imam Muslim, bukan sembarangan. Iya. Jadi kai agar la yukhrija, tidak merugikan, tidak menyulitkan umatnya. Jadi ini beliau ingin supaya tidak memberatkan umatnya. Kalau di sini kaila yukhrija ummatahu, agar dia tidak memberatkan umatnya, menyulitkan umatnya. Jelas sekali kan kenapa dikumpulkan? Ya bukan karena hujan, bukan karena ini. Tidak bepergian juga kenapa? Sudah tidak menyulitkan umat. Nah makanya kita katakan tadi, kita ini banyak beribadah berdasarkan hawa nafsu kita saja. Ini jelas-jelas Nabi melakukan ini. Ya. Kalau kita memprotes, yang kita protes siapa ya? Nabi. Ingat, kalau kita mengatakan protes ini, ya proteslah kepada Nabi. Karena ini adalah kesaksiannya. Ini jelas sekali hadisnya Imam Muslim. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut lagi. Ya. Jadi, menegur Ibnu Abbas saat ceramah. Jadi, ada orang-orang tertentu yang menegur Ibnu Abbas. Ya. Nah, coba. Ketika sedang berceramah. Jadi, Ibnu Abbas nanti kan ahli tafsir, ahli hadis, dan sebagainya. Nah, dia tentu dari ceramah, dia jadi ulama besar. Ya. Makanya
kita kemarin tidak membahas juga Allah mendoakan, ya Allah jadikanlah Abdullah bin Abbas ini sebagai orang yang tahu banyak tentang kitab suci, isi kitab suci gitu. Ataukah ajarkanlah kepadanya kitab suci, alimhu alkitabah, kita bahas kalau tidak salah kemarin ya. Nah, jadi ini adalah hadis lagi dari di mana pada saat itu Ibnu Abbas berceramah. Nah, mari kita baca ceritanya ya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah an Abdullah ya, dari Abdullah ibn Syaqiq ya. Dari Abdullah bin Syaqiq qala berkata, khatabana berceramah kepada kami. Siapa? Ibnu Abbas. Ya, jadi Syaqiq ini menjadi penutur cerita bahwa misalnya Ibnu Abbas berkhutbah berceramah maksudnya kepada kami. Khatabana nanya kami, berkhutbah kepada kami maksudnya tentu di sebuah tempat, di sebuah masjid. Yauman pada suatu hari. Ya. Ba'dal asri setelah salat asar. Ya. Hatta garabat asyamsu. Sampai kemudian terbenam matahari ini. Garabat asyamsu. Ingat. Perhatikan kata-kata ini, garabat asyamsu, sampai terbenam matahari ini. Ba'dal asri hatta garabat asyams, sampai terbenamnya matahari. Garabat itu terbenam. Wabadat an-nujum, jadi sudah terbenam matahari, Ibnu Abbas belum berhenti berceramah. Nah, sampai mulai agak gelap. Kenapa? Wabadat an-nujum. Kalau sudah bintang-bintang kelihatan kan pasti gelap harus kelihatan. Kalau pas matahari terbenam nggak kelihatan bintang-bintang ini. Wabadat dan mulai kelihatan an-nujum bintang-bintang. Yang lain mengatakan kok Ibnu Abbas ini masih berceramah padahal matahari sudah terbenam, kira-kira gitulah. Ya, ini wajah nasu, maka orang-orang pun berkata. Yaquluna berkata. Jadi mereka semuanya tiba-tiba berkata. As-salat, waktu salat. Kenapa bagi mereka itu begitu matahari terbenam harus salat kan gitu. As-salat, salat. Qala, ya. Maka kemudian dia berkata, maksudnya siapa tadi penutur ini berkata, fajahu rajulun min bani Tamim, maka datanglah seseorang dari Bani Tamim. Ya, dari suku Tamim. La yafturu wa la yansani, ya. Datanglah seseorang di sana dari Bani Tamim. Ya. Dia katakan, ya, la yafturu wa la yansani as-salata. Jangan melalaikan, jangan meninggalkan salat ya gitu. Yang istimewa maksudnya jangan ikutilah ikut Ibnu Abbas. Jadi orang ini kan orang yang orang yang giranya tinggi, kira-kira gitulah. Gira agamanya dalam tanda petik ya. Gira agamanya dalam tanda petiknya dikatakan ya dari rajulun min Bani Tamim ini la yafturu, tidak pernah futur, tidak pernah semangatnya tidak pernah turun. Walayan sani, dan dia juga tidak pernah tidak pernah bermalas-malasan seperti itu ya. Orangnya spiritnya tinggi ya, katakanlah sekarang ini giranya tinggi ya, atau bahasa lainnya terkait dengan ekstrim atau fanatik ya, disebut dengan fanatik, orangnya fanatik. Dia berteriak as-salah ya, sudah dua nih, salah. Mendengarkan itu faqala Ibnu Abbas, mendengarkan ini orang ini. Tadi ada jumlah manusia banyak, Anas, kemudian dipelopori oleh seseorang yang bernama seseorang yang dari kalangan Bani Tamim, maka mendengarkan itu berkata Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas pun berkata, atu'allimuni bisunnah. Apakah kalian mau mengajari aku tentang sunnah? Nah, coba. Ini kan mereka ini kan nggak ketemu Nabi, ingat. Mereka ini nggak pernah ketemu Nabi. Ibnu Abbas kan paling senior di situ, ketemu dengan Nabi, ya. Dan Ibnu Abbas berinteraksi dengan Nabi, salat bersama Nabi. Ibnu Abbas mengatakan, atu'allimuni bisunnati la ummalaka. Apakah kalian ingin mengajari aku sunnah? Ini kata-kata la ummalaka ini adalah semacam gaya bahasanya orang Arab kalau mengatakan celakalah kamu. Itu kan secara bahasa artinya kamu tidak punya ibu. Nah, kata-kata itu artinya celakalah kamu. Kalau kita celakalah kamu ya. La maka celakalah kamu kalau kamu mengajari aku tentang sunnah. Maksudnya kenapa? Ya, kamu ini kan tidak hidup dengan Nabi. Saya
Saya ini bukan hanya hidup sejalan Nabi, saya ini sepupunya Nabi, saya biasa dirangkul Nabi, saya biasa didoakan Nabi. Saya berjumpa Nabi sejak saya masih orok, kira-kira gitu, masih bayi sekali. Celakalah kamu kalau kamu ngajari aku sunnah. Ya. Summa qala, kemudian Ibnu Abbas meneruskannya. Ibnu Abbas meneruskan kata-katanya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Saya melihat Rasulullah SAW mengumpulkan ini, muncul lagi di sini. Jamaah mengumpulkan baina antara zuhur dan asar. Jadi dikumpulkan ini, zuhur asar dikumpulkan ini. Zuhur asar, az-zuhri wal asri. Ya. Berarti di sini 8 rakaat. Kita sebut ini 8 rakaat ya. Nah, kemudian wal maghrib wal isya. Nah, ini dia. Ya. Dan juga mengumpulkan antara maghrib dan isya nih, maghrib isya. Ya. Di sini 7. Ini jelaskan nih, jama'a baina zahri wal asri wal maghribi wal isya. Ingat di mana kita ambil ini? Hadisnya Muslim juga ini ingat. Nomor 1154. Qala Abdullah ibnu Syakik, maka berkata Abdullah ibnu Syakik, ini periwayat tadi ini. Yang menurutkan tadi bahwa dia mendengarkan Ibnu Abbas berkhutbah berceramah. Jadi Ibnu Syakik ini katakanlah tabi'in ya. Dia muridnya Ibnu Abbas sahabat. Ini adalah Syakik adalah muridnya. Jadi dia tabi'in. Nah, maka dikatakan qala Abdullah ibnu Syakik, berkatalah Abdullah ibnu Syakik tadi sini ya. Fahaka fi sadri min dzalika syai'un fa'ataitu Abu Hurairah. Maka mendengarkan informasi daripada Ibnu Abbas itu saya ragu sebetulnya nih. Muncullah di dalam diriku, di dalam dadaku keraguan tentang itu tadi, tentang kata-kata Ibnu Abbas. Benar begitu kan begitu. Jadi fahaka fi sadri min dzalik syai'un, muncullah keraguan sedikit pun. Fa'ataitu, maka aku pun datang. Jadi supaya kita hilang dulu ini ya biar terlihatnya. Fa'ataitu, maka aku pun mendatangi Abu Hurairah. Aku mendatangi Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah banyak hadisnya, tetapi ingat, jauh lebih lama Ibnu Abbas berinteraksi dengan Nabi daripada Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah apa katanya? Fasa'altu, aku bertanya kepada Abu Hurairah. Fasaddaqa maqalatahu. Ternyata Abu Hurairah membenarkan apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Nah, ingat. Abu Hurairah membenarkan, fasaddaqa itu membenarkan ini. Fasaddaqa, Abu Hurairah membenarkan maqalatahu, makalahnya atau pendapatnya tadi Ibnu Abbas ini. Coba lihat, jelas sekali kan. Ini adalah hadis riwayat Muslim nomor 1154 ya. Lanjut lagi. Jadi ini semuanya begitu banyaknya begitu banyaknya hadis tentang ini ya. Ini adalah hadis riwayat Abu Daud nomor 1025 ya. Jadi ini juga dari Ibnu Abbas juga. Jadi dari An Ibnu Abbas. Ya. Jadi dari dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Jadi Sa'id bin Jubair mengutip dari Ibnu Abbas berkata. Jadi Ibnu Abbas berkata, jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina zuhri wal asri. Jadi jamaah itu artinya mengumpulkan tadi. Jamaah mengumpulkan baina zuhri wal asri, antara zuhur dan asar ini. Zuhur dan asar ya. Wal maghrib wal isya, maghrib dan isya nih. Maghrib dan isya. Di mana? Bil Madinah, bukan dalam perjalanan. Min ghairi khaufin, tanpa ada rasa takut, artinya tidak ada yang perlu ditakutkan. Wala matarin, dan tanpa hujan. Faqila li Ibnu Abbas, maka dikatakan, kata itu artinya ada orang bertanya kepada Ibnu Abbas. Wakila li Ibnu Abbas, dan dikatakan kepada Ibnu Abbas, ma arada ila dzalik, apa yang Nabi inginkan dengan begitu? Qala Ibnu Abbas mengatakan, arada an la yuhrija ummatahu. Nabi tidak ingin menyulitkan umatnya, supaya tidak memberatkan, tidak menyulitkan umatnya. Hadisnya sahih ya Abu Daud nomor 1025. Jadi banyak sekali hadisnya. Abu Daud nomor 1025. Dan ingat sudah berapa hadis? Tidak ada kata-kata asal jangan sering-sering. Ya. Ada nggak tadi kata-kata boleh asal jangan sering-sering? Nggak ada. Kata jangan sering-sering itu adalah pendapat pihak tertentu. Ya. Jadi apa kata tadi Ibnu Abbas? Kenapa Nabi mengumpulkan begini? Arada an la yukhrija ummatahu.
Nabi tidak ingin mempersulit, memberatkan umatnya. Jelas sekali. Ini adalah salat tanpa takut dan hujan. Jadi selalu berkali-kali. Ini hadisnya di mana lagi nih ya? Ini hadisnya Tirmizi, Imam Tirmizi, nomor 172. Dari Ibnu Abbas juga. Jadi sama nih. Ya. Sumbernya adalah Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Qala berkata, Jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri, antara zuhur dan asar, wa bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Di mana? Bil Madinah. Min ghairi khaufin wala matarin, tanpa ada yang perlu ditakutkan, artinya tidak perlu takut ini dan itu, tidak ada ya ancaman dan tidak ada hujan. Tidak ada alasan, artinya tidak ada rusak, tidak ada apa-apa. Ya. Qala, kemudian perawi mengatakan, faqila li Ibnu Abbas, ya, maka dikatakan kepada Ibnu Abbas, kata tadi Sa'id bin Jubair ini, Sa'id bin Jubair. Ya. Dikatakan kepada Ibnu Abbas, ya, ma arada bidzalik, kenapa Nabi melakukan itu? Ma arada bidzalik, kenapa Nabi melakukan itu? Qala, Ibnu Abbas menjawab, arada an la yuhrija ummatahu, dia tidak ingin menyulitkan umatnya. Arada, dia ingin, anla, untuk tidak menyulitkan umatnya. Ini hadisnya banyak banget ya. Tirmizi ya. Nomor 172 ya. Ini satu lagi ya. Lagi-lagi tidak ingin memberatkan umatnya. Ini hadisnya siapa nih? Ini adalah hadis Nasai. Jadi beda-beda kan? Nah, Nasai ini tadi di atas ini tadi. Ya, siapa tadi di sini nih? Ya, tadi di sini adalah yang di atasnya tadi yang kita bahas. Ini adalah Tirmizi, yang tadinya lagi di atas. Ini adalah yang selain Bukhari Muslim ya, ini selain Bukhari Muslim. Ini adalah hadisnya Abu Daud. Jadi Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Ini adalah masuk kategori kutubus sittah semuanya. Ya, jadi gitu. Kita loncat lagi tadi kepada ya yang di sini tadi ini. Nasai ya. Masih ada satu lagi terakhirnya nanti ya. Nah, jadi lagi-lagi tidak ingin beratkan umatnya. Ini dari Ibnu Abbas lagi nih. Dari sama sumbernya Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Anna Nabi, kan tidak mungkin Ibnu Abbas berdusta. Buat apa ya? Kamu gitu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, bahwasanya Nabi SAW kana yusalli. Kalau kana yusalli itu ingat dalam bahasa Arab itu kalau di sini ada kata kana, baru di sini artinya ada mudhari, ini huruf mudhari namanya ini. Itu artinya selalu. Ya. Nabi itu selalu atau biasa, sering. Ya. Nabi itu sering di Madinah ini. Nabi SAW karena adalah biasanya sering di Madinah, ya juma'u, mengumpulkan. Ya juma'u itu adalah bentuk mudhari dari kata jamaah tadi. Ya juma'u baina salatain, mengumpulkan dua salat, yaitu baina zuhri wal asri, antara zuhur dan asar ini. Antara zuhur dan asar ini. Ya. Wal maghrib wal isya, maghrib dan isya. Min ghairi khaufin wala matarin, tanpa ada alasan yang ditakuti dan tanpa hujan. Ya. Qila lahu, kemudian dikatakan kepada Ibnu Abbas, lima qala. Kenapa mengatakan itu lima? Jadi dikatakan kepada Ibnu Abbas lima. Kenapa? Qala, Ibnu Abbas mengatakan, li alla yakuna ala ummati harajun, supaya tidak menimbulkan kesulitan pada umatnya. Nah, saya satu lagi. Ya. Terakhir hadisnya, ya, Rasulullah tidak ingin memberatkan umatnya. Ya. Ini adalah hadis Ahmad yang sudah lengkap. Tadi Bukhari ada, Muslim ada, apa tadi? Tadi Abu Daud ada, kemudian Tirmizi ada, Nasai ada, Ahmad ada, 6. Ingat, totalnya 6. Jadi kutubus sittah. Jadi ingat tadi yang paling di atas Bukhari, terus kemudian Muslim, kemudian Abu Daud, kemudian Tirmizi, kemudian siapa tadi? Nasai, kemudian Ahmad. Totalnya 6, jadi 6 hadis ini ya. Jadi juga an Ibni Abbas qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri, antara zuhur dan asar, dan juga antara maghrib dan isya, wal maghrib wal isya bil Madinah, di Madinah, artinya tidak bepergian, tidak lagi safar, fi ghairi khaufin, tanpa alasan yang perlu ditakuti, wala matarin, tanpa hujan juga, tidak ada hujan. Ya, qala li Ibnu Abbas, dikatakan kepada Ibnu Abbas, wa ma arada ila dzalik, kenapa Nabi melakukan itu? Qala arada an la yakhrija ummatahu, dia tidak ingin memberatkan umatnya.
Jadi cuma sekitar serbagi kita lihat tadi di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 di Bukhari tadi di sini, 1 tadi ini Bukhari ya. Ini adalah Muslim ya. Ini adalah Muslim lagi, jadi Muslimnya 2 ya. Kemudian ini adalah Abu Daud ya. Kemudian ini adalah Tirmizi. Kemudian ini adalah Nasai. Kemudian ini adalah Ahmad. Artinya apa? Lengkap ya. 6 buku hadis. Namanya Kutubus Sittah ya. Jadi artinya bahwa hadis atau cerita bahwa Nabi itu menggabung salatnya itu bukan mengada-ada. Di 6 buku hadis terbesar ada semuanya. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari pribadi Al-Fakir sendiri. Intinya hari ini adalah selesai sudah pembahasan kita tentang surat Hud. Kita bahas tadi salat karena ada di ayat 114. Terima kasih banyak. Walafuminkum yang bertanya, kalau ada pertanyaan satu sebelum kita tutup. Ada Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita membahas tentang toleransi, yaitu antum membawakan bahwa Nabi pernah membolehkan pengikut lain untuk sholat di masjidnya. Pertanyaan Al-Fakir adalah di mana adanya baro'ah, apa batas-batas sehingga kata baro'ah itu bisa ditoleransi, atau memang dalam toleransi ini tidak ada baro'ah? Sekian aja. Baik, terima kasih banyak. Jadi tadi cerita tadi itu kita temukan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya bisa. Sekarang kan enak ya musim internet dan musim aplikasi platform. Kita tinggal download aplikasi tentang tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Nanti gampang, kalau tafsir itu gampang. Tinggal cari ayatnya. Apa suratnya dulu? Surat Al-Imran. Ayatnya antara 59-60. Karena itu syarat tentang apa namanya tadi? Mubahalah. Nah, itu di situ. Nah, di situ nanti diterangkan tuh sama Ibnu Katsir bahwa ketika kelompok diantaranya dipimpin ada pendetanya, pastornya dari Kristen Najran datang ke Madinah meminta kepada Nabi, mengatakan begini, kami mau masuk Islam, tetapi ada tetapinya, tetapi Nabi Isa harus dianggap sebagai putra Tuhan gitu. Jadi kami ingin mau masuk Islam, tetapi seperti yang kami yakini selama ini di Kristen kan Nabi Isa itu putra Tuhan ya, itu tetap dipertahankan. Nabi mengatakan tidak bisa, kamu gitu. Itu lengkap itu, bahwa kalau misalnya kalian menganggap Nabi Isa putra Tuhan karena dia tidak punya ayah, maka seperti dikatakan di situ, harusnya yang lebih pantas adalah Nabi Adam, karena Nabi Adam tidak punya ibu. Tetapi tetap saja Adam, ya dia adalah Rasul Allah. Jadi dengan demikian dari sana. Singkat cerita, sampai pada hari Minggu, hari ibadah mereka yang namanya dulu bepergian orang dari Yaman, Najjar itu perbatasan Yaman, itu pasti tidak mungkin pulang pergi, pasti menginap. Nah, dan waktu itu belum ada hotel seperti sekarang. Nah, maka pasti mereka menginap di Sufa namanya, pinggir-pinggir masjid ya. Dan akhirnya beribadah juga di sana. Kalau di situ diceritakan oleh Ibnu Katsir. Nah, pertanyaan tadi Pak Suada adalah sejauh mana kita batas-batas toleransi? Ya, sebetulnya boleh toleransi, tidak ada batasnya. Selama toleransi ya. Kalau kita sudah meyakini agamanya bukan toleransi, namanya kita pindah agama ya. Ya ingat. Nah, toleransi itu tetap kita berada pada keyakinan kita masing-masing. Kita sebagai orang Muslim tetap Muslim, mereka yang non-Muslim tetap non-Muslim, ya, atau nonis. Istilahnya sekarang kalau dinas nonis ya, non-Islam. Kita Islam dan mereka nonis, ya, non-Islam. Selama itu ya toleransi terjadi. Ya. Saya kira ini sudah terjadi di Eropa, di Amerika, di mana umat Islam sering sekali diberikan tempat sholat di gereja. Itu sering sekali, coba searching aja. Jadi orang Islam di sana itu sering mendapatkan tempat sholat di gereja. Kalau kita ceritakan kenapa yang namanya Profesor Dr. Jeffrey Lang masuk Islam, itu penyebabnya ketika dia pergi ke gereja, dia lihat ada orang sholat di dalam gereja itu. Karena di kampus itu, Kansas University, tadinya tidak ada masjid. Ada orang Islam mulai belajar di sana. Dia datang ke rektor minta supaya di gerejanya kampus itu diberikan tempat. Mereka sholat di bagian daripada gereja. Nah, seperti itu. Karena ingat, yang namanya beribadah kan bisa di mana saja. Sholat di mana saja. Gereja juga bisa di mana saja kebaktian. Karena bangunan tidak ada yang salah. Seperti itu. Yang salah itu orangnya salah dalam memahami masalah ketuhanan. Nah, dengan demikian kita sampaikan,
yang namanya toleransi itu bisa, selama ingat tidak merusak ajaran agama kita. Ya, misalnya toleransi, maka kemudian seorang wanita muslim boleh dinikahi laki-laki non muslim. Nanti tidak boleh, itu bukan toleransi namanya, itu kita sudah keluar dari pakem agama kita. Ingat, selama kita tidak keluar dari ajaran agama kita, menjalankan agama kita, mereka menjalankan agamanya, bisa di tempat yang sama, di gedung yang sama, hari Jumat orang pergi Jumatan, di gedung yang sama hari Minggu orang pergi gereja, enggak masalah. Ya, karena gedung itu tidak ada salahnya, kayak di hotel bisa disewa oleh orang Islam, bisa disewa oleh orang non-Islam, seperti itu. Terima kasih banyak jemaah sekalian, waktu kita sudah lewat dan ini masih ada acara saya setelah ini. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cinayu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz.